Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Halo Pioneer semua, apa kabar? Semoga kabar baik buat Pioneer semua, juga kabar baik dari saya. Pada video part kedua ini akan melanjutkan video pembahasan pada video part pertama, yaitu perihal informasi yang disampaikan oleh core team. Di mana core team mempersiapkan open minded untuk di tahun 2024 dengan 3 kondisi utama yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu persiapan perihal legal, hukum, dan persiapan untuk jaringan dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu persiapan untuk KYC-nya itu harus diselesaikan terlebih dahulu meskipun sekarang masih banyak yang belum KYC, semoga bisa selesai. Kemudian kondisi 3 yaitu faktor pendukung atau kondisi global, termasuk ada makroekonomi, perang, perpindahan, dan lain-lain. Itu yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan untuk open minded di 2024. Kemudian core team juga menginformasikan ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka atau open minded. Kami berharap, kata core team, jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024 dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak dapat menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka open network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pioneer. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran open network dan waktunya akan dibuat untuk memberikan manfaat terbaik bagi visi Pi, komunitas, dan jaringan. Pada bagian berikutnya yaitu Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang terjadi perihal Pi Network akhir-akhir ini. Pertama ya, bagaimana komunitas pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan Pi Network menuju Open Network? Jadi, pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 itu bergantung kepada Anda atau sebagai pionir. Terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Jadi, kontribusi pioneer sangat penting untuk tujuan tersebut, yaitu migrasi KYC, mainnet, dan tujuan utilitas untuk KYC. Jadi, 1. Anda dapat melengkapi permohonan KYC dan dapat periksa mainnet Anda terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lulus. Dan yang ketiga, ikut serta mengundang lingkaran keamanan atau tim rujukan serta kolega, teman, dan rekan-rekan pioneer semua serta keluarga atau siapapun untuk melengkapi aplikasi KYC dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kondisi kedua ini sangat penting? Yaitu kondisi kedua adalah mengenai KYC dan migrasi. KYC dan migrasi ini karena bergantung pada komunitas. Nah, fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pioneer memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Dan sebagian besar dari semua permohonan itu dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi, dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target utama KYC-nya itu adalah 15 juta KYC yang tercapai dan 10 juta migrasi harus dapat dicapai. Jadi kondisi 2 ini memiliki target ya, dari 40 juta anggota Pi Network minimal harus ada 15 juta yang KYC yang sudah tercapai dan 10 juta migrasi yang harus dicapai juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih tujuan KYC dan mengapa banyak sekali penundaan pada beberapa akun? Ya, itu pertanyaan klasik yang banyak sekali termasuk pada channel ini. Core team juga menjelaskan, seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember 2021 yang tepatnya lebih dari 2 tahun white paper itu dibuat,
banyak pengumuman KYC. Tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggaran kebijakan, atau aktor jahat yang ingin melakukan pencurian kepada Pi Network atau Picoin yang sudah ditambang oleh Pioneer. Kemudian untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang adil dan akurat semaksimal mungkin. Jadi tujuannya KYC ini sangat jelas ya, bahwa untuk pertama memverifikasi, kedua bahwa kita ini benar-benar terdaftar ya dari suatu wilayah atau suatu negara mempunyai data diri, dan juga untuk menghindari pencucian uang seperti yang dijelaskan oleh Core Team. Kemudian yang berikutnya setelah kita membahas KYC, jadi itu ada pertanyaan berikutnya, apa itu jaringan terbuka atau open mainnet? Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup atau yang kita sebut dengan enclosed mainnet. Pada channel ini juga sudah dijelaskan ya perihal enclosed mainnet itu sendiri. Artinya mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya udah enclosed mainnet, udah bisa transaksi, tetapi hanya sebatas dalam komunitas Pi Network tersendiri, yaitu untuk transaksi internal, belum terbuka kepada jaringan umum. Contohnya wallet kita itu belum terintegrasi dengan cryptocurrency yang lainnya, atau bisa bertukar dengan kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan Open Network pada tahun 2024. Nah, informasi dari Core Team sendiri, pada tahun 2024, tim inti akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan itu sendiri dan atau pengumuman. Dengan cara ini, para pionir dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita, informasi dari Core Team ya, dalam transisi jaringan terbuka pada tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan dari informasi yang ada di announcement pada Pi Network platform akhir-akhir ini, Core Team meminta bantuan kepada para pioneer yang sedang melakukan penambangan atau aktif dalam penambangan untuk memastikan kondisi ke-1 dan 2 itu dapat benar-benar terwujud. Pertama, kondisi yang pertama adalah persiapan, itu kita sudah selesai. Yang kedua yang masih menjadi PR adalah KYC, seperti yang sering ditanyakan oleh para pioneer termasuk pada channel ini. Jadi KYC ini dapat dilakukan dari 47 juta user pengguna atau pioneer dalam Pi Network itu sendiri, minimal ada 15 juta yang harus bisa lulus KYC dan 10 juta itu sudah bisa migrasi. Jadi kalau kondisi itu bisa terlaksana, kemungkinan 2024 targetnya bisa open mainnet. Dan untuk kondisi ketiga itu adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi tersendiri oleh Core Team, terutama yaitu seperti makroekonomi, kemungkinan geopolitik, politik dalam suatu negara, ataupun terjadinya suatu peperangan di suatu negara. Jadi kondisi-kondisi di luar yang tidak dapat dipengaruhi oleh Core Team tersendiri. Sebagai pioneer yang baik, usahakan untuk tetap berkontribusi ya, agar kondisi pertama yang sudah dilewati dan kemudian kondisi kedua perihal KYC ini bisa segera terrealisasi. Jadi sebenarnya Core Team juga menginginkan semua untuk involve atau mencoba mengenai KYC. Jika tidak bisa dilakukan tersendiri, bisa diulangi ataupun bisa meminta referensi dari jaringan lingkaran Pi Network itu sendiri. Contohnya referralnya, meminta dukungan untuk KYC atau mengundang, menginvite untuk KYC, dan juga membantu untuk melakukan verifikasi.
Baik, demikian rangkuman untuk part kedua pada video kali ini di channel kami. Jadi intinya adalah core team meminta bantuan untuk mensukseskan open mainnet yang direncanakan di tahun 2024. Tiga kondisi, salah satunya kondisi pertama sudah terpenuhi. Kondisi kedua hampir terpenuhi tapi belum lengkap, yaitu total dari 47 juta pengguna atau pioneer, harusnya ada 15 juta yang sudah selesai KYC dan 10 juta sudah melakukan migrasi. Kemudian kondisi ketiga adalah kondisi global, di mana semua tidak bisa memastikan untuk bisa menstabilkannya. Tetapi kita semua berharap semoga 2024 kondisi global makin stabil, termasuk makroekonomi, geopolitik, politik dalam suatu negara, bahkan juga kondisi peperangan. Semoga kita semua bisa bersama-sama mensukseskan untuk Open Minded 2024 dengan menyelesaikan tiga kondisi tersebut dan menginformasikan perihal Pi Network kepada rekan dan semua orang yang kita kenal. Dan yang terakhir, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share, dan jika ada pertanyaan silakan komen. Kalaupun suka silakan like, dan yang terakhir jangan lupa untuk di-subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga 2024 kita segera dapat kabar terbaik dan kita semua selalu sehat. Salam pioner, selamat malam.